Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan mengenai kerusakan pohon di hutan Kota Stadion Kota Metro Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan pohon yang terjadi, memahami faktor penyebabnya, serta memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Triadmi Amarullah Nursukma dengan NIU 543025. Saya Saida Turisma dengan NIU 5340009. Saya Radenoro Aulia Ninggarjati dengan NIU 5394401. Saya Zakiatul Zeti dengan NIU 534648. Saya Rizky Faiz Ahmad dengan NIU 5388241. Saya Rona Erlin Marco dengan NIU 5398869. Saya Tantri Ria Puspita dengan NIU 543132. Saya Upi Safana Maranis dengan NIU 543036. Baik, penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur dengan mengacu pada salah satu jurnal terkait kerusakan pohon di kawasan hutan kota. Dalam studi ini kami menganalisis literatur yang membahas kerusakan ekologis pada pohon-pohon yang berada di lingkungan urban dan bagaimana berbagai faktor seperti faktor biotik maupun antropogenik mempengaruhi kelestarian hutan kota. Studi literatur ini memungkinkan kami untuk memperoleh wawasan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan secara lokal maupun global, sehingga kami bisa memahami dampak dan penyebab kerusakan pohon dengan lebih menyeluruh. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Risma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membahas mengenai permasalahan yang menjadi topik utama pada kali ini. Jadi, hasil penelitian pada literatur tersebut menunjukkan bahwa kerusakan pohon di hutan kota stadion bervariasi, meliputi kerusakan pada batang, akar, dan cabang yang mana kerusakan tersebut mengancam fungsi ekologisnya. Nah, kerusakan yang terjadi disebabkan oleh faktor biotik maupun faktor abiotik. Faktor biotik seperti serangan hama, penyakit, dan organisme perusak lainnya. Lalu ada faktor abiotik yang dapat terjadi secara alami seperti kondisi cuaca ekstrim dan kualitas tanah yang kurang mendukung. Sedangkan faktor abiotik yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemasangan iklan pada pohon, dampak aktivitas pembangunan, pencemaran lingkungan, minimnya pemeliharaan pohon secara berkala, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu mengenai interaksi antara pohon dan organisme biotik pada hutan kota, Stadion Kota Metro Provinsi Lampung. Interaksi yang terjadi di hutan yaitu antara jamur, hama, dan lain-lain menyebabkan kondisi pohon memburuk, seperti kerusakan cabang yang lemah akibat infeksi patogen. Selain itu, ada faktor abiotik yang berkontribusi, misalnya angin kencang yang menyebabkan cabang patah, dan aktivitas manusia seperti pemasangan paku untuk reklame dan baliho yang menyebabkan luka mekanis pada batang pohon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kia. Baik, terima kasih Lia. Saya akan membahas dampak-dampak dari interaksi yang terjadi dan pembahasan masalah dari kerusakan pohon di hutan kota Stadion Kota Metro Provinsi Lampung. Jadi, dampak yang ditimbulkan dari kerusakan atau kehilangan pohon di kota dapat sangat merugikan, baik dari segi lingkungan maupun keselamatan. Kehilangan cabang pohon dapat mengurangi fungsi estetika yang dimiliki oleh hutan kota. Biasanya memberikan nilai secara visual yang menyegarkan bagi masyarakat yang tinggal atau berkunjung ke kawasan sekitaran tersebut. Selain itu, pohon juga berperan penting dalam peredaman kebisingan. Ketika cabang atau sebuah pohon rusak, kemampuan hutan untuk meredam suara bising dari kendaraan-kendaraan di sekitar perkotaan dari aktivitas perkotaan pun juga akan berkurang, yang mana kualitas hidup warga sekitar dapat terpengaruh juga. Di sisi lain, pohon yang rusak dan kehilangan cabang berisiko menimbulkan bahaya bagi pengunjung, terutama jikalau cabang-cabang tersebut jatuh dan patah. Hal ini bisa berpotensi menyebabkan cedera, bahkan kecelakaan. Selain masalah keselamatan,
kerusakan pohon juga berdampak pada kondisi kesehatan ekosistem dari hutan itu sendiri. Pohon-pohon yang dalam kondisi buruk akan mengurangi kemampuan hutan dalam penyerapan polutan udara untuk mengatur suhu mikro, yang mana pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan polusi dan berdampak pada ketidakstabilan iklim lokal. Dengan kata lain, semakin rusak kondisi hutan kota, maka semakin menurunnya fungsi ekologis yang mana itu sangat dibutuhkan untuk keseimbangan lingkungan perkotaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, berdasarkan literatur tersebut, hutan kota stadion di Kota Metro Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat penting sebagai ruang hijau yang mendukung kualitas lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan kenyamanan hidup masyarakat sekitar. Namun, kondisi beberapa pohon di kawasan ini mengalami kerusakan yang dapat mengancam fungsi ekologis serta estetika lingkungan jika tidak segera ditanggulangi. Kerusakan ini dapat diatasi melalui berbagai upaya pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan. Pemangkasan atau pruning merupakan langkah awal untuk menghilangkan cabang-cabang mati atau rusak yang berpotensi membahayakan. Sementara penebangan atau filling dilakukan terhadap pohon yang sudah tidak layak demi menghindari risiko kerusakan lebih lanjut. Perawatan luka pada batang pohon serta penanganan lubang yang diakibatkan oleh kerusakan struktural menjadi penting untuk menjaga kesehatan dan memperpanjang usia pohon. Selain itu, pengendalian hama dan penyakit pohon perlu dilakukan secara teratur untuk mencegah serangan yang dapat melemahkan pohon atau menyebar ke pohon lainnya. Pengendalian tanaman pengganggu juga tak kalah penting untuk memastikan pohon utama mendapatkan nutrisi dan ruang tumbuh yang optimal. Sedangkan penyulaman dilakukan untuk menggantikan pohon yang telah mati guna menjaga kesinambungan hutan kota. Namun upaya pemeliharaan ini tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hutan kota menjadi hal yang sangat krusial. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye lingkungan, pelibatan warga dalam kegiatan penghijauan, dan penyuluhan tentang manfaat ekologis serta sosial dari hutan kota. Dengan kesadaran masyarakat yang meningkat, diharapkan mereka turut berperan aktif dalam menjaga, merawat, dan memanfaatkan hutan kota secara berkelanjutan, sehingga hutan kota stadion tetap menjadi kawasan hijau yang sehat, produktif, dan mampu mendukung fungsi ekologis, sosial, serta estetika bagi masyarakat Kota Metro. Selanjutnya, manfaat hutan kota. Hutan kota memiliki banyak manfaat penting. Mereka mengurangi degradasi lingkungan akibat pembangunan, menyerap polutan dan bau, serta meredam kebisingan. Hutan kota juga menjadi habitat satwa liar, membantu ameliorasi iklim, dan mengurangi bahaya banjir dengan mengelola air tanah. Selain itu, mereka berfungsi sebagai penahan angin yang melindungi lingkungan sekitar. Nah, hutan kota stadion memiliki luas 7,5 hektar dengan total 388 pohon dari berbagai spesies, termasuk mahoni, akasia, dan sono keling. Hutan ini penting sebagai bagian dari ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk mengurangi degradasi lingkungan perkotaan, melindungi masyarakat sekitar, menyerap polutan, dan menyeimbangkan iklim mikro. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan analisis kerusakan pohon di hutan kota, Stadion Kota, Metro Provinsi Lampung, yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Status kondisi kerusakan pohon di hutan kota Stadion Kota Metro Provinsi Lampung adalah kategori sehat 300 pohon, sedang 69 pohon, dan sakit 19 pohon. Dengan lokasi dan tipe kerusakan yang paling banyak ditemukan, yaitu pada lokasi cabang kode 7 sebanyak 115 lokasi dan tipe cabang patah atau mati kode 22 sebanyak 110 dengan rata-rata tingkat keparahan kerusakan pohon lebih dari 20%. Supaya pengelolaan hutan kota Stadion Kota Metro Provinsi Lampung terhadap kerusakan pohon yang terjadi dapat terlaksana dengan baik, maka saran yang dapat diberikan antara lain adalah perlu dilakukan penelitian yang lebih khusus untuk menanggulangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit pada pohon penyusun hutan kota stadion, perlu keseimbangan nilai keindahan dan keamanan pada kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hutan kota stadion, dan perlu dilakukan
inventarisasi khusus terhadap pohon yang mengalami lapuk, keropos, atau gerowong di hutan kota stadion. Baik, sebagai penutup, saya akan menyampaikan kontribusi anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Triadmi Amarullah Nursukma, dapat dilihat. Kemudian Raden Roro Aulia Linggaryati, Tantri Ria Puspita, Saidatul Risma, Zakiatul Jati, Ranjana Lintang Naufal, Rona Irli Marko, Disi Pais Ahmad, Upik Sapana Maranis. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan kota. Mari kita bersama-sama melindungi dan merawat lingkungan demi keberlanjutan ekosistem serta kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.